perusahaan raksasa teknologi Microsoft mengumumkan layanan Microsoft Exchange telah diretas oleh oknum dari China. Selama akhir pekan kemarin, perkiraan korban meluas menjadi 60.000 pelanggan Microsoft Exchange server di seluruh dunia, termasuk otoritas perbankan Eropa. Peretas menggunakan celah pada Microsoft Exchange, sebuah layanan surat elektronik agar pengguna bisa membaca email walau tak mengakses internet. Aplikasi ini banyak digunakan orang dengan mobilitas tinggi, namun kadang terkendala sulitnya terhubung Wi-Fi publik atau paket data. Ya, dan Microsoft Threat Intelligence Center atau MSTIC mengidentifikasi aktor penyerang sebagai kelompok kriminal yang disebut Hafnium. Secara global, angka korbannya bisa terus bertambah hingga minimal 250.000 pengguna. Ya, sementara di Amerika Serikat sendiri korbannya juga sudah dilaporkan ada 30.000 pengguna dan Gedung Putih pun menyebut aksi ini berpengaruh terhadap sistem dunia maya milik kepolisian, rumah sakit, pemerintah kota dan negara bagian. Dan juga di sini kalau kita melihat juga Serikat Bisnis Kredit, pengusaha bisnis kecil dan lainnya juga terdampak atas hal ini. Nah, ini apa ini sebenarnya ya Bram yang perlu diperhatikan terkait dengan Microsoft Exchange ini? Nah, kalau kita bicara memang terkait Microsoft Exchange yang dibajak ini Anaka dan juga Daniel, memang perusahaan untuk pertama kalinya membahas kelompok kriminal Hafnium yang tadi disebut oleh Daniel, didukung oleh kekuatan dari China yang diduga menjadi dalang. Dan Hafnium ini juga disebut terampil dan canggih dan hobinya juga mengekstrak informasi dari sejumlah sektor industri, termasuk diantaranya firma hukum dan juga kontraktor pertahanan. Jadi bisa dibayangkan ya, hasil data yang didapatkan ini bahaya sekali kalau diperjualbelikan dan nantinya digunakan untuk aksi kriminal. Jadi Microsoft memastikan sudah mengambil tindakan darurat untuk menambal celah aksi peretasan. Tapi perusahaan berkejaran dengan gerak cepat hacker yang terus menyerang bagian yang belum tertambah. Waduh, kita berharap hackernya bukan dari Indonesia ya. Iya, karena memang Microsoft ini bak sasaran empuk buat para hackers begitu, dan nggak heran soalnya dia itu penguasa pasar begitu ya, pasar sistem utamanya ini sistem operasi komputer di dunia di mana penggunanya sudah lebih dari 1 miliar begitu. Jadi memang siap-siap kena retas seperti yang terjadi lewat layanan Microsoft Exchange ini ya. Kita harus lebih hati-hati lagi begitu ya untuk menggunakan aplikasi-aplikasi. Ya, berbicara terkait hati-hati ini Daniel juga pastikan selalu backup data begitu ya, dan juga kalau kita lihat pastikan juga tidak mengakses link-link yang biasanya muncul di saat kita browsing begitu Daniel. Ya. Baik, kita akan langsung beralih ke informasi lainnya. Ini dari dalam negeri, ini terkait dengan makanan favorit kita semua, yaitu harga cabai rawit merah yang katanya mengalami kenaikan yang luar biasa beberapa pekan belakangan. Penyebabnya karena cuaca ekstrim yang mengakibatkan kurangnya pasokan cabai dari petani ke pedagang. Kalau kita lihat dari data harga pangan.id untuk pasar tradisional, harga rata-rata cabai rawit merah di semua provinsi Indonesia naik hingga 29% dalam kurun 1 bulan terakhir. Dan yang paling mendapat sorotan ini teman-teman termasuk harga komoditas ini di ibu kota, di mana harganya itu dikatakan menembus Rp130.000 per kilogram. Ini fantastis untuk harga cabai rawit ya. Dan juga harga cabai rawit merah di Jakarta bahkan pernah menyalip harga daging sapi, dan saat itu awal Maret ya kalau kita ingat harga cabai rawit merah di ibu kota mencapai Rp143.000. Jadi kebayang ya lebih mahal cabainya daripada daging sapinya. Gimana Bram? Betul sekali, kalau kita lihat juga harga cabai rawit merah di Jakarta begitu. Kalau di sini memang stok yang minim di Jakarta terpantau dari kondisi pasokan cabai di pasar induk Ramat Jati. Nah, imbasnya pembeli pun mengurangi jumlah pembelian, misalnya dari biasanya 2 kilo menjadi 1 kilogram saja. Wajar sih, jadi karena harganya mahal jadinya beli sedikit aja. Ya, buat para penyuka cabai begitu ya, makanan pedas utamanya ini menjadi mimpi buruk tentunya Bram. Iya, betul sekali, kalau ini memang jadi mimpi buruk begitu bagi para pencinta cabai ataupun masyarakat yang suka masak dengan cabai. Nah, misalnya masakannya adalah rendang begitu. Anaka dan juga Daniel pasti suka ya dengan rendang. Makanan favorit Anaka. Iya, tentunya. Dan jadi sudah daging sapinya mahal, lalu juga cabainya mahal. Nah, ini kira-kira memang ternyata tren harga cabai rawit juga kian selangit di awal tahun sudah jadi kebiasaan di Indonesia. Iya, dan Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian juga mengatakan dalam 5 tahun terakhir produksi cabai rawit pada bulan Desember hingga Februari memang berstatus waspada karena produksinya menurun. Dan faktor pemicunya seperti bunga rontok yang menyebabkan gagal berbuah hingga musim hujan yang meningkatkan serangan virus. Kita harapkan memang musim hujan
musim ini bisa segera cepat berganti ya menjadi musim panas begitu. Iya, karena lebih parah lagi kalau kita lihat dari kondisi cuaca ekstrim yang berujung banjir di beberapa wilayah sentra produksi cabai ini membuat perkebunan cabai utamanya itu rusak bahkan juga puso begitu ya, di mana Kementan mencatatkan total luas pertanaman cabai nasional yang banjir dan puso pada bulan Oktober hingga Desember 2020 ini seluas 431 hektar yang tersebar di Jawa Barat, Yogyakarta dan juga di wilayah Jawa Timur. Ya, betul sekali Daniel, apalagi kalau kita bandingkan begitu ya dengan data Kementan pada Januari sampai Februari 2021 seluas 404,7 hektar antara lain di Kalimantan Selatan, lalu juga ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur dan juga NTT. Ini juga memang datanya kurang bagus begitu di musim saat ini, dan memang kalau kita lihat Lebaran juga sebentar lagi ya, harusnya juga pemerintah bisa mengatasi begitu ya harga cabai yang selangit ini, karena memang kalau nggak teratasi bisa dibayangkan kaum emak-emak menjerit begitu karena harga cabai yang mahal ini. Perlukah kita juga akhirnya puasa makan cabai begitu ya? Atau tanam cabai sendiri di rumah masing-masing. Ya, itu bisa jadi hobi solusi baru untuk Anneke dan juga Bram. Nanti hasil tanamannya saya yang ambil aja gitu ya. Semoga tidak gagal panen karena hujan terus ya. Iya, baik. Sekali.